Pernah gak kalian berpikir jika kalian tersesat di gunung, di hutan lebat, tanpa sinyal dan hari mulai malam? Tapi tenang, di video kali ini saya bakal jelasin apa yang harus dan tidak harus untuk dilakukan jika kalian tersesat di gunung. Simak baik-baik, bisa jadi ini akan menyelamatkan nyawamu. Hal yang pertama kalian lakukan dan wajib untuk dilakukan adalah jangan panik. Ketika kalian panik, akan memperburuk keadaan. Duduk dulu, santai, tenangin diri, dan berpikir di mana kalian terakhir melihat jalur pendakian. Telusuri area sekitar 25 meter apakah ada jejak kaki atau ada suara aliran sungai. Dan lakukan prinsip stop. S-nya itu stop, berhenti dulu, berpikir santai, tenangin diri dan jangan panik. Terus berpikir di mana tempat yang aman untuk kalian berhenti. Pokoknya itu observe. Observe itu mengamati. Jadi kalian itu mengamati area sekitar. Itu apakah ada jejak kaki atau kalian dengar aliran sungai gitu. Dan yang terakhir itu plan. Jadi ketika kalian udah duduk, udah tenang, udah santai, pikirannya udah jernih, dan kalian itu bisa berpikir untuk merencanakan kedepannya untuk seperti apa gitu. Rencanakan memang rencana yang benar-benar sudah kalian pikirkan, kalian harus apa di situ. Dan kalian juga harus tahu kondisi di saat itu, kondisinya bagaimana, dan kalian harus mengambil keputusan yang seperti apa gitu. Kalau bisa, kalau misalkan di tengah malam atau itu, mendingan kalian berhenti dulu, cari tempat yang aman, kalian berhenti dan diam, jangan pernah kemana-mana. Karena jika kalian tersesat terus kalian nggak diam di tempat dan mencari jalan gitu dan panik, itu akan lebih susah untuk para penyelamat itu mencari kalian gitu. Nah, jadi di sini untuk jangan panik itu penting banget. Itu penting banget agar kalian bisa berpikir jernih dan bisa menentukan planning ke depan itu seperti apa yang kalian mau lakukan di saat itu. Tapi jika kalian ragu, kalian lebih baik diam di tempat agar tidak menyulitkan nanti penyelamat untuk mencari kalian. Selanjutnya, gunakan alat-alat yang kalian bawa. Seperti biasa kan di carrier itu kan ada fluid ya. Tiup fluid itu sekeras mungkin sebanyak 3 kali, karena itu menandakan bahwa ada sinyal darurat di gunung itu, dan itu bisa sampai radius 1,5 kilo ya, itu bisa terdengar. Tiup sebanyak 3 kali dan itu menandakan bahwa itu adalah sinyal darurat, dan semoga saja ada yang dengar gitu. Apakah itu nanti pendaki atau ranger yang di situ atau siapalah gitu, kita berharapnya ada yang dengar. Dan kedua, buatlah tanda SOS di tempat terbuka. Gunakan batu atau ranting untuk membuat tanda SOS itu. Dan yang ketiga itu, buatlah perapian untuk menghasilkan asap. Tapi kalian lihat dulu, apakah di sekitar kalian itu banyak dedaunan kering atau memang lagi musim kemarau. Itu kalian harus hati-hati juga kalau membuat api itu. Takutnya akan berakibat kebakaran hutan. Jadi ketiga hal itu bisa kalian lakukan ketika kalian tersesat di gunung. Selanjutnya, lindungi diri kalian. Cari tempat yang aman untuk berteduh dari angin ataupun hujan. Pokoknya sebisa kalian itu cari tempat yang aman untuk kalian berteduh, untuk melindungi diri kalian. Pakai jas hujan atau ponco agar menjaga suhu tubuh kalian agar tetap normal dan tidak
kedinginan atau bahkan bisa hipotermia. Terus yang terakhir itu hemat makanan dan air kalian. Nah, biasanya kan selama kalian turun di gunung atau kalian summit gitu ya, kalian kan pasti bawa makanan tuh. Itu harus hemat makanan dan air kalian. Dan satu lagi yang terpenting, hemat energi kalian. Makanya kenapa dikatakan jika tersesat, jika kalian nggak tahu apa-apa, benar-benar awam jika tersesat apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mendingan kalian diam di tempat, terus buat tanda-tanda dan lakukan pembuatan kayak tanda-tanda SOS lah gitu. Istilahnya tiup fluid. Dan tadi yang saya bilang itu, lebih baik kalian diam di tempat. Udah, itu bisa hemat energi kalian, bisa juga memudahkan untuk penyelamatan kalian gitu, memudahkan tim pencari. Nah, kalau tadi yang boleh dilakukan dan sekarang yang tidak boleh dilakukan, hindari hal-hal ini. Jika kalian tersesat di gunung, hindari terus bergerak tanpa arah, tanpa kalian tahu. Dan misalkan kalian gak punya kompas dan segala macam, GPS dan segala macam, hindari bergerak tanpa arah. Itu yang tadi saya bilang di awal, itu jangan panik. Dan yang kedua, jangan meninggalkan rombongan. Jika kalian tersesat nih, misalkan berempat, kalian jangan cari jalur masing-masing, jangan. Mendingan masih dalam satu kelompok dan pikirkan secara matang, secara tenang apa yang harus dilakukan. Jangan pernah mencar dari rombongan. Selanjutnya, jika stok air kalian habis itu jangan kalian minum air sembarangan, karena ada beberapa air di kubangan itu yang nggak bisa diminum dan takutnya bikin perut kalian sakit. Kalau misalkan kalian menemukan air yang di situ ditumbuhkan ada lumut gitu, ditumbuhin lumut, terus ada binatang-binatang air, itu berarti airnya bisa diminum karena nggak mengandung racun. Jangan menunggu gelap baru bergerak. Nah, ketika sudah gelap, mendingan kalian stay, cari tempat teduh yang aman dan cari tempat yang terhalang agar angin tidak langsung ke tubuh kalian atau bisa melindungi kalian lah dari angin atau hujan. Karena jika kalian bergerak waktu gelap itu, karena pandangan kan terbatas ya, walaupun nanti ada headlamp, nanti biasanya itu baterainya entah habis atau gimana, dan itu akan menyulitkan untuk berjalan gitu, untuk mencari petunjuk. Lebih baik kalian stay aja dulu, diam dan menunggu pagi. Nah, selanjutnya jangan membuat api sembarangan. Itu yang tadi saya bilang, itu jika musim kemarau dan ada di sekitar daun-daun kering dan segala macam, itu jangan. Maksudnya kalau kita membuat api untuk perasapan, untuk tanda SOS itu, kita harus benar-benar steril tempat lah agar tidak terjadi kebakaran. Oke, teman-teman Berkemas TV, jadi itu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita tersesat di gunung. Sebenarnya survival itu bukan masalah kekuatan atau kekuatan bertahan hidup ya, tapi bagaimana survival itu mengandalkan ketenangan dan strategi yang baik. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen dan like jika kalian senang dengan konten-konten Berkemas TV.